Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang ketika kematian membayang. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Paul, sekalipun kematian kita jumpai tiap-tiap hari dan kita pun sadar bahwa suatu saat kita akan mengalami kematian itu, tetapi seringkali kematian masih tetap merupakan suatu misteri kehidupan ini. Ada banyak hal di mana kita itu tidak bisa memahami. Dan malah cerita-cerita atau tayangan-tayangan yang ada itu bukannya memperjelas, malah mengacaukan pandangan kita tentang kematian. Sebenarnya bagaimana ini Pak Paul? Ini saya kira topik yang penting kita angkat ya Pak Gunawan. Memang akhir-akhir ini saya dipertemukan dengan sejumlah teman yang bergumul dengan pelbagai sakit penyakit yang berat ya. Walau relatif muda, mereka sudah harus membayangkan akhir dari perjalanan hidup mereka. Nah, jadi ini membuat saya bertanya-tanya ya, apa yang mesti dilakukan tatkala kematian mulai membayang ya. Jadi marilah kita melihat sikap yang tepat menghadapi finalitas hidup ya. Sebab begini ya, kendati kita tahu bahwa kematian bukanlah akhir kehidupan, melainkan awal dari kehidupan bersama Tuhan di surga, pada umumnya kita tetap akan terguncang tatkala membayangkan kematian secara lebih nyata. Sesiap-siapnya ya kita menghadapi kematian, sewaktu mendengar berita bahwa hari-hari kita hidup sudah mulai dapat dihitung, wah kita biasanya kita akan merasakan kegelisahan Pak Gunawan. Ya, ini seringkali memang orang menanggapi, kita sebagai orang beriman tidak perlu takut, tetapi kita secara spontan atau tidak sadar itu tiba-tiba jadi dicekam oleh perasaan takut ketika kita berbicara tentang kematian. Bahkan ada sebagian orang yang tidak menganjurkan membicarakan tentang kematian. Betul. Pada saat-saat tertentu itu gitu Pak Paul. Betul. Memang ada tahapan-tahapannya sebetulnya ya, nggak memang satu aja. Tapi umumnya di awal-awal pastilah ada kegelisahan. Kalau bisa kita lewati fase kegelisahan itu, memang pada akhirnya kita bisa berdamai menantikan saat di mana Tuhan membawa kita pulang ke rumahnya. Tapi tetap ya saya kira ada tuh ya masa di mana kita nggak harus bergumul dengan kecemasan kita. Sebenarnya apa yang membuat seseorang itu gelisah ketika sadar bahwa kematian itu sudah dekat? Sebetulnya ada 3 yang saya bisa pikirkan Pak Gunawan. Yang pertama adalah ketidaktahuan akan pengalaman kematian itu sendiri ya. Apapun itu yang kita ketahui tentang kematian, itu bukanlah informasi yang kita peroleh dari pengalaman hidup ya. Baik itu dari diri kita sendiri ataupun orang lain. Nah, sebagai contoh, mungkin kita belum pernah pergi ke Eropa, namun ada banyak orang yang pernah pergi ke Eropa. Dan mereka dapat menceritakan pengalaman itu kepada kita secara konsisten. Misalnya, Menara Eiffel yang mereka lihat adalah Menara Eiffel yang sama, berbentuk sama dan berlokasi sama. Yang nggak ada orang yang akan berkata dia melihat Menara Eiffel yang seperti bola. Ya enggak, semuanya sama. Tidak demikian dengan kematian. Kematian tadi Pak Gunawan sudah katakan mengandung unsur misteri. Sebab kita tidak mempunyai pengalaman pribadi tentang kematian. Dan kita tidak bisa memperoleh informasi tentang kematian dari orang lain. Kita nggak bisa bertanya, gimana sih rasanya mati? Ya nggak bisa. Sebab mereka pun tidak mempunyai pengalaman tentang hal itu. Nah, itu sebabnya saya mengatakan bahwa kematian mengandung unsur misteri, sebab pada esensinya tidak banyak yang kita ketahui tentang kematian secara real. Nah, itu sebabnya yang kita nggak ketahui, tapi nanti kita harus lalui, menimbulkan hal ini yang menimbulkan kecemasan. Ya, kalau ada orang yang berkata bahwa dia pernah mengalami kematian untuk sesaat lalu hidup kembali, lalu cerita ini macam-macam tentang pengalamannya. Apakah cerita-cerita seperti itu bisa langsung kita percayai, Pak? Memang kita nggak bisa berkata itu benar atau tidak benar ya, karena memang sangat subjektif sekali. Memang ada yang bisa kita simpulkan, sebab
Ada beberapa yang pernah mencatatkan pengalamannya lewat buku atau apa, yang ternyata memang mempunyai beberapa kesamaan-kesamaan. Nah, jadi bisa jadi memang itu benar seperti itu. Tapi untuk kita berkata tidak benar pun ya kita nggak punya alasannya ya. Tapi yang penting adalah ini. Kalaupun ada orang yang pernah berkata begitu dan kalaupun pernah dibukukan atau apa, tapi itu kan sangat jarang. Kalau kita misalkan berkata, kota Bandung itu begini ya, akan ada berapa banyak orang yang berkata, oh iya, Bandung begini, karena banyak orang yang pernah ke kota Bandung. Tapi kalau kematian seperti ini ya, nggak ada yang akan menanggapi, karena saya kira menemukan orang yang pernah mengalami kematian ya tidak mudah. Jadi intinya, setahu-tahunya kita tentang kematian, sebetulnya pengetahuan kita tentang kematian itu hanyalah sedikit. Dan rupanya Alkitab juga tidak terlalu jelas mengungkap tentang apa yang akan kita alami pada saat kita mengalami kematian itu, Bapak. Betul sekali, kita hanya tahu bahwa ada kematian setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi pengalaman kematian itu sendiri memang tidak dijabarkan oleh firman Tuhan. Kenapa? Ya sudah jelas, sebab penekanan firman Tuhan bukan pada kematian tapi pada kehidupan ya. Sebab Tuhan menciptakan kita supaya kita hidup, bukan kita mati. Nah, hal lain yang membuat kita gelisah itu apa, Pak Paul? Yang membuat kita gelisah yang kedua adalah kematian memisahkan kita dari segala sesuatu yang kita kenal dan sayangi. Singkat kata, kematian menimbulkan kegelisahan sebab perpisahan yang merupakan akibat dari kematian merupakan lawan dari kodrat manusiawi yang kita miliki, yaitu kerinduan untuk bersama dan ditemani oleh sesama. Nah, itu sebabnya kematian menciptakan kegalauan. Tidak bisa tidak, tatkala kita membayangkan kematian, kita membayangkan kesepian, kesedihan, ya, baik bagi kita yang meninggalkan ataupun bagi mereka yang ditinggalkan. Atau kita mungkin membayangkan bahwa kematian akan menciptakan kesusahan yang besar, baik dalam diri kita maupun dalam diri orang yang kita kasihi, sebab perpisahan akan membawa perubahan dalam kehidupan. Nah, dengan kata lain, perpisahan, ya dalam hal ini kematian, cenderung melahirkan kesedihan dan kesusahan. Nah, itu sebabnya kecemasan atau kegelisahanlah yang akan muncul ya, karena kita sudah membayangkan kesedihan dan kesusahan. Ya, tetapi itu kan bayangan kita yang dasarnya sebenarnya apa gitu, Pak Bos? Kalau tentang kesedihan dan kesusahan, karena mungkin sekali kita pernah mengalaminya. Gara-gara orang tua kita meninggal, kita sedih. Gara-gara teman kita meninggal, kita sedih. Kita melihat teman kita ditinggalkan oleh suami atau istrinya atau anaknya. Mereka benar-benar dirundung oleh kesedihan dan hidupnya menjadi sangat susah dan sebagainya. Jadi akhirnya semua yang kita pernah saksikan itu nggak bisa nggak memang mengingatkan kita bahwa kematian itu ya membawa kesedihan yang dalam dan membawa perubahan-perubahan yang mungkin sekali akan menyusahkan orang yang ditinggalkan. Jadi kegelisahan itu muncul karena ada kekhawatiran bahwa orang-orang di sekeliling kita itu akan menjadi menderita karena kita meninggal gitu, Pak. Betul, kita bisa membayangkan mungkin istri kita akan sedih ditinggal kita, anak-anak kita akan sedih ditinggal kita. Kita pun juga membayangkan kita akan sedih meninggalkan mereka. Jadi itulah yang akhirnya membuat kita cemas ya waktu membayangkan kematian. Yang terakhir, sumber kegelisahan ini apa, Pak? Yang terakhir adalah kematian kerap diasosiasikan dengan kesakitan atau penderitaan menahan sakit. Mungkin kita pernah melihat seseorang meregang nyawa dan menyaksikan penderitaannya menanggung rasa sakit. Tidak bisa tidak, bayangan kematian pun menimbulkan ketakutan, sebab pada umumnya kita tidak menyukai kesakitan. Sedapatnya kita ingin hidup tanpa rasa sakit dan meninggalkan dunia tanpa rasa sakit pula. Nah, saya ingat saya pernah berbicara dengan seseorang yang menderita kelumpuhan. Dia membagikan ketakutannya menjalani hari tua dalam penderitaan akibat kelumpuhannya itu. Ia mengatakan bahwa sekarang ia masih dapat berfungsi relatif bebas ya, walaupun ia lumpuh. Namun sekarang di usia yang menanjak tua, ia makin sering mengalami gangguan kesehatan. Dan dia tidak dapat membayangkan menjalani hidup dalam penderitaan yang lebih berat lagi daripada kelumpuhannya sekarang ini.
Jadi memang bayangan akan hidup dalam kesakitan dan penderitaan menjelang kematian membuat kita gamang tatkala memikirkan tentang kematian. Ya, tetapi tidak semua orang memang mengalami kegelisahan yang sama, Pak Paul. Ada orang-orang tertentu yang kurang atau mengabaikan apa yang akan terjadi di depan. Ya merasa semua orang toh bakal meninggal gitu. Jadi ya dia tidak ada kegelisahan yang besar di dalam dirinya, Pak Paul. Ada memang orang-orang yang nggak memikirkan, nggak terpengaruh, dan ada orang yang memang ya melihat kematian itu sebagai ya bagian dari kehidupan, jadi dia terima dengan pasrah. Jadi memang betul Pak Gunawan, nggak semua orang memang memberikan reaksi yang sama ya terhadap kematian. Tapi sebenarnya sikap yang benar menghadapi kematian itu seperti apa, Pak? Ada beberapa yang bisa saya juga bagikan yang berkaitan dengan ketiga kecemasan yang baru saja kita bahas itu. Yang pertama adalah kita perlu mengingat bahwa walaupun pengalaman kematian itu sendiri merupakan sesuatu yang misterius, namun akhir dari kematian itu sendiri merupakan sesuatu yang terang, bukannya misterius. Jadi kendati perjalanan kematian itu sendiri tidaklah jelas dan pasti, tapi akhir dari perjalanan itu adalah jelas dan pasti. Sebagai manusia biasa, Tuhan kita Yesus pun pernah menjalani kematian selama 3 hari. Namun setelah itu ia bangkit. Dengan kata lain, akhir dari perjalanan kematian adalah kebangkitan atau kehidupan yang baru bersama Tuhan di sorga. Inilah yang akan dialami oleh semua orang yang percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi setiap kali kita membayangkan kematian yang mendekat, usahakanlah untuk membayangkan akhir dari perjalanan kematian itu. Nah, saya berikan contoh ya. Saya pernah menjalani kolonoskopi. Jadi usus saya itu diperiksa ya. Dan harus dibius total. Nah, saya masih ingat meskipun saya sudah mengetahui prosedur pelaksanaan dan risiko yang minimal, tapi ada sedikit kegelisahan menghadapinya. Nah, setelah saya dibawa masuk ke kamar operasi, saya diajak bicara oleh dokter dan perawat. Rupanya pada saat yang bersamaan mereka pun tengah membius saya tanpa saya menyadarinya. Saya hanya mengingat bahwa saya kemudian menanyakan apakah prosedur itu segera akan dimulai. Yang mengagetkan adalah jawaban mereka bahwa sesungguhnya prosedur kolonoskopi itu sudah dilaksanakan. Saya tidak tahu kapan saya tertidur, saya pun tidak tahu kapan saya terbangun. Saya hanya merasa berada di antara 2 kalimat. Saya lagi ngomong gitu, di antara 2 kalimat, tapi nyatanya saya telah tertidur mungkin selama lebih dari setengah jaman. Demikian pula lah dengan kematian, Pak Gunawan. Kita tidak akan tahu ya, kapan persisnya kita mati, dan kita tidak tahu kapan tepatnya kita terbangun. Satu hal yang kita ketahui dengan pasti adalah, tiba-tiba kita sudah bersama Tuhan kita Yesus di sorga. Ya, hal ini tentu saja erat kaitannya dengan iman seseorang kepada Tuhan Yesus gitu Pak Paul ya. Jadi makin seseorang itu beriman, makin tenanglah dia menghadapi kematian itu. Tetapi bagaimana dengan orang yang setengah-setengah gitu Pak Paul? Kan kegelisahannya makin besar. Saya kira iya, karena mereka tidak mempunyai lagi bayangan ya akan apa yang akan terjadi setelah kematian itu. Benar-benar itu gelap bagi mereka. Jadi sesuatu yang kita nggak bisa ketahui dengan pasti biasanya akan menimbulkan kecemasan. Nah, tapi bagi kita, karena kita tahu anugerah Tuhan telah diberikan kepada kita, pengampunannya sudah juga dilimpahkan kepada kita, kita sudah nanti ya menerima ampunan dari Tuhan. Jadi kita itu bisa berkata bahwa meskipun perjalanan kematian itu tetap tidak saya ketahui, tetap gelap dan misterius, tapi akhir perjalanan itu sudah saya ketahui bahwa saya akan bangkit dan saya akan nanti hidup bersama Tuhan. Nah, apakah hal ini bisa kita sampaikan kepada seseorang yang kita hadapi yang sedang mengalami saat-saat menjelang ajalnya gitu Pak Paul? Bisa Pak Gunawan. Ya, saya pikir misalkan kita bisa menggunakan firman Tuhan, membacakan dari 1 Tesalonika 4 ayat 14 yang berkata, karena jikalau kita percaya
bahwa Yesus telah mati dan bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Jadi kita bisa berikan kata-kata penghiburan ini sehingga ya sedikit banyak ini akan dapat mengurangi kegelisahan kita sewaktu membayangkan kematian. Tapi ada juga orang yang menolak diajak ngomong tentang itu gitu Pak Paul. Karena dia merasa enggak, saya harus tetap hidup, saya harus bisa bertahan dalam ini. Dan dia menyangkali keadaan yang sebenarnya gitu. Ada orang yang memang nggak siap untuk meninggal Pak Gunawan atas dasar ya banyak ya. Misalnya anak-anak masih kecil, dia tahu bahwa dia masih dibutuhkan oleh anak-anaknya. Atau dia tahu bahwa istrinya sangat bergantung kepada dia. Atau dia tahu suaminya sangat menyayangi dan rasanya nggak bisa hidup tanpa dia. Jadi banyak alasan kenapa banyak orang yang nggak siap meninggalkan hidup ini. Namun ya sampai titik-titik terakhir saya kira kita mesti ya mengatakan bahwa oke, meskipun saya nggak siap, tapi rasanya kok kereta ini membawa saya ke sana. Ya udah, kita mesti memang menengok bukan saja ke belakang apa yang akan kita tinggalkan, tapi kita mesti mulai menengok ke depan. Siapakah yang akan nanti menyambut kita di sana? Berarti sebenarnya persiapan seperti ini bisa dilakukan jauh-jauh hari sebelum kita harus menghadapi kematian gitu Pak Bos. Saya kira iya Pak Gunawan. Jadi misalkan jauh-jauh hari kita lebih sering merenungkan firman Tuhan yang mengatakan banyak ya tentang hal seperti ini, sehingga kita dikuatkan bahwa meskipun kematian adalah sebuah misteri yang tidak saya ketahui seperti apakah, tapi akhir kematian itu sudah saya ketahui bahwa saya akan hidup bersama dengan Tuhan selamanya dan saya akan dibangkitkan setelah saya meninggal. Ya. Hal yang kedua apa Pak Paul yang perlu kita perhatikan? Yang kedua adalah bahwa perpisahan dengan semua yang terkait dengan hidup di dalam dunia merupakan keniscayaan. Ya tadi saya sudah singgung bahwa kita ini biasanya cemas, gelisah tatkala membayangkan aduh kita harus berpisah karena kematian dengan orang-orang yang kita kasihi dan sebagainya. Tapi ya memang kita harus berpisah dengan relasi yang selama ini kita kenal. Sebab di dalam surga relasi yang akan ada bukanlah relasi seperti yang kita pahami selama ini. Kita akan saling mengenal, namun pengenalan akan diri atau identitas diri tidak memicu reaksi emosional dan mental yang sama. Jadi kita mesti menerima fakta ini ya. Jadi misalkan nih ya, firman Tuhan kan mencatat tentang pertanyaan orang-orang Saduki kepada Tuhan. Ya gimana kalau seseorang ini sudah meninggal? Nah, tapi dia dalam hidupnya itu tuh dia menikah dengan yang satu, akhirnya istrinya meninggal, dia menikah lagi dengan yang satu, terus begitu, jadi nanti dia istrinya siapa gitu di sorga. Tuhan berkata, ya engkau nggak mengerti itu tentang sorga, sebab di dalam sorga tuh tidak ada lagi kawin mengawin, kata Tuhan Yesus. Tapi kita bisa mengenali satu sama lain, tapi ternyata ikatan-ikatan yang kita bangun dalam dunia ini nih, ternyata di sorga tidak ada lain itu. Memang sebuah hal yang kita nggak bisa pahami dengan sempurna ya konsep ini. Namun intinya adalah kita akan saling mengenali, tapi keterikatan emosional atas dasar pengenalan itu ternyata udah berbeda sekali. Sehingga kita nggak akan berkata, engkau ini adalah istriku, engkau ini adalah suamiku, engkau ini adalah anakku. Enggak, lain semuanya itu. Ya, jadi memang kita harus berpisah lah dengan relasi yang seperti yang kita kenal sekarang ini. Ya, juga kita pun harus menyerahkan akan siapakah yang akan bersama dengan kita di sorga ke tangan Tuhan sendiri. Kita mesti berserah kepada kehendaknya yang sempurna dan adil. Mungkin kita harus berpisah selamanya dengan orang-orang tertentu, tapi kita mesti merelakan hal itu terjadi karena kita percaya Tuhan tidak membuat kesalahan dalam pemilihannya. Bukankah pada akhirnya tujuan hidup bukanlah supaya terus bersama dengan orang yang kita kasihi, melainkan untuk melayani dan hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Maka di Yohanes 14 ayat 2, ya firman Tuhan memberi kepada kita kepastian ya. Yesus berkata, di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu.
Memang ini agak sulit untuk dipahami Pak Pol, karena kita di dunia ini menjalin relasi keluarga, misalnya dengan istri atau suami, dengan anak-anak ini sebaik mungkin. Dan itu menimbulkan ikatan yang erat, makin hari makin erat, ikatan emosional ini. Nah, pada saat kita menjelang kematian, kita harus melepaskan ini. Hampir secara mendadak atau bahkan lebih cepat dari waktu kita membangunnya. Dan ini menimbulkan goncangan yang luar biasa di dalam diri seseorang, Pak Pol. Iya, memang benar ya Pak Gunawan. Tapi kalau tadi saya sudah singgung, kalau kita membayangkan surga, tempat di mana kita nanti akan berdiam bersama Tuhan, kita tuh akan, ya jadi harus menerima sebuah fakta yang baru, yaitu nanti di surga, ikatan-ikatan emosional itu tuh tidak ada lagi tuh. Jadi misalkan deh ya, misalkan bahwa nanti di surga tuh mungkin kita nggak bertemu dengan anak kita. Mungkin kita akan bisa tahu ya, anak kita kok nggak ada di sana. Tapi ternyata perasaan yang timbul nggak sama, sebab ikatan emosional antara ayah dan anak, ibu dan anak, itu ternyata tidak ada lagi. Makanya Tuhan Yesus berkata kepada orang Saduki itu, tidak ada kawin mengawin di surga. Jadi meskipun kita mengenali dia siapa, dan mungkin saja kita masih ingat dia adalah istri kita atau suami kita, tapi ternyata perasaannya lain sama sekali, tidak sama seperti di sini. Jadi perasaan bahwa kita itu tuh ada keluarga di sana atau nggak ada keluarga di sana, saya kira itu nggak ada lagi. Kita nggak bisa berkata, aduh senang ya bisa ngumpul-ngumpul lagi nih dengan keluarga-keluarga kita. Enggak, sebab ikatan-ikatan itu gugur semuanya. Di surga kita mempunyai sebuah ikatan yang baru, benar-benar sebuah keluarga Allah di mana kita berkumpul bersama. Ya, karena fokus kita nantinya hanya kepada Tuhan Yesus gitu Pak Pol, bukan kepada hal-hal yang lain ini. Betul sekali Pak Gunawan, betul. Jadi memang sebuah pengalaman yang berbeda. Jadi kalau kita lagi membayangkan kematian dan merasa sedih, harus berpisah atau apa, kita mesti mengingat bahwa memang kita harus berpisah dengan relasi atau ikatan emosional yang kita ini kenal sekarang. Sebab di surga tidak ada lagi ikatan-ikatan emosional seperti ini. Iya, ada orang yang gelisah untuk meninggalkan dunia ini karena keterikatannya dengan harta benda, Pak. Dengan barang-barang yang ada di sekelilingnya. Iya. Dia memikirkan kalau nanti saya meninggal, wah ini semua hilang semua, saya tidak bisa bawa itu. Nah, itu menimbulkan kegelisahan bagi dia. Padahalnya nanti di surga bukan saja itu nggak dibutuhkan, tapi kalaupun ada benda-benda itu, ikatan emosional dengan benda-benda itu memang tidak ada lagi. Semua digantikan benar-benar. Tidak ada lagi ikatan-ikatan seperti yang kita kenal sekarang ini. Ya, mungkin karena dia mencarinya dengan susah payah atau bagaimana bertahun-tahun. Iya. Nah, itu menimbulkan kegelisahan bagi orang-orang ini. Iya. Iya. Ya, tapi di surga dia harus berpisah dengan semua hal ini. Nggak ada jalan lain. Hal yang lain apa Pak Pol hubungan dengan ini? Kita bisa melihat yang ketiga adalah bahwa derita dan rasa sakit adalah bagian tak terpisahkan dari hidup. Dan tadi saya sudah singgung, kita biasanya tuh cemas membayangkan kematian karena membayangkan penderitaan dan rasa sakit menjelang kematian itu. Tapi saya mau ingatkan bahwa derita dan rasa sakit adalah bagian tak terpisahkan dari hidup. Misalnya, semua wanita yang pernah melahirkan pernah merasakan rasa sakit. Semua yang pernah mengalami kecelakaan pernah mengalami rasa sakit. Dan semua anak yang pernah terjatuh pernah merasakan rasa sakit. Singkat kata, sesungguhnya rasa sakit dan derita telah menjadi bagian hidup sejak awal. Nah, jika demikian halnya, tidak semestinya kita memandang rasa sakit menjelang kematian sebagai penderitaan yang khusus atau terlebih menyakitkan dibanding rasa sakit lain yang pernah kita alami sebelumnya. Nah, bila dengan anugerah Tuhan kita dapat melalui semua rasa sakit itu dengan anugerah Tuhan yang sama, kita akan dapat melewati rasa sakit menjelang kematian jika memang hal itu harus terjadi. Ya, jadi firman Tuhan sudah mengingatkan kepada kita di 2 Korintus 12 ayat 9, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Nah, kita tahu ini adalah jawaban Tuhan terhadap permohonan Rasul Paulus
supaya duri dalam dagingnya itu dicabut oleh Tuhan. Penderitaan yang dialaminya itu disingkirkan oleh Tuhan. Tapi Tuhan berkata, tidak, sebab aku akan memberikan kasih karuniaku, anugerahku, dan itu akan cukup bagimu menghadapi penderitaanmu itu. Ya, yang membedakan mungkin ketika kita, kalau ada wanita yang melahirkan, lalu kita jatuh, kita merasa sakit. Pada saat kita hidup di dunia ini, dan kita mengalami kesakitan, ada orang yang di samping kita menghibur kita, memberikan dukungan kepada kita, Pak Paul. Dan kesakitan menjelang kematian yang dikhawatirkan adalah orang-orang ini tidak ada lagi di sekitar kita gitu. Kita merasa sendirian, harus menderita sendirian di dalam kesakitan kita. Itu yang menggelisahkan, Pak Paul. Walaupun sebetulnya kenyataannya adalah dalam rasa sakit kita itu menjelang kematian, lebih besar kemungkinannya kita tidak juga mengetahui apa-apa lagi, Pak Gunawan, karena kondisi mental, status mental kita itu tuh sudah sangat terpengaruhi sehingga kita tidak begitu menyadari siapa yang ada di sebelah kita atau dan sebagainya. Saya mendampingi orang sakit dan pernah mendampingi orang yang koma, meskipun itu koma yang memang disengaja untuk menghilangkan, dalam kasus itu tuh infeksi di paru-parunya. Jadi memang dimasukkan ventilator ke dalam tubuhnya dan orang itu harus dibikin koma untuk sementara sampai infeksi di paru-parunya itu sembuh. Saya masih ingat, saya tanya-tanya setelah dia akhirnya dibangunkan kembali dari komanya, apakah dia menyadari apa yang terjadi. Sebab setiap hari saya datang ke sana, setiap hari saya nyanyi buat dia, setiap hari saya berdoa buat dia. Dia bilang dia sama sekali tidak tahu saya datang. Sama sekali tidak tahu. Jadi saya melihat dia begitu kasihan ya, tapi ternyata dia tidak tahu apa-apa. Jadi dengan kata lain memang kita mungkin harus menderita kesakitan sebelum meninggal atau apa. Tapi sebetulnya yang keliru adalah seringkali kita beranggapan menjelang kematian kesakitan itu tuh tiba-tiba akan menjadi super besar, super intens. Ternyata ya tidak, karena kita sudah dihantam oleh lebih banyak kesakitan di masa yang lampau juga kok. Iya, terima kasih Pak Paul untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga.